Keliling Dunia dalam 80 Hari, bagian ke-7. Apa kau sudah gila? Mengapa kau bersenandung? Dalam budayaku, musik diyakini dapat membebaskanmu dari semua masalah. Aku harap ini membebaskan kita dari ini juga. Aku tidak berpikir ini adalah jenis masalah yang bisa hilang dengan bernyanyi. Keliling Dunia dalam 80 Hari baru saja berubah menjadi lebih penuh petualangan. Pespartu dan Inspektur Fix sekarang ditawan oleh perompak dan berada di kapal yang pergi menjauh dari Hong Kong. Oh Tuan, aku tahu pasti kau mencariku. Pencuri itu tidak mencari siapapun. Kenapa kau terus memanggilnya begitu? Oh, aku akan memberitahumu kenapa. Inspektur Fix mulai menceritakan penyelidikannya kepada Pespartu. Dan di sisi Hong Kong yang lain, baiklah, ini alamatnya. Disinilah aku mengucapkan selamat tinggal, Tuan Fogg. Putri. Tuan Fogg, apakah kau senang kita tidak menemukan sepupuku Gigi? Apa? Tidak. Tentu saja tidak. Maksudku, wanita tua itu memberitahu kita bahwa Gigi telah pergi ke Eropa. Maksudku, itu demi yang terbaik karena kita menuju ke sana untuk menyelesaikan taruhanku. Taruhanmu untuk keliling dunia dalam 80 hari. Aku pikir kau pasti sudah melupakannya. Oh, tentu saja tidak, Putri. Aku telah mempertaruhkan reputasiku, rumahku, dan setengah kekayaanku. Aku sangat sadar tentang tujuanku. Tapi bukan berarti aku tidak menghargai perjalananku dan kehadiranmu. Putri, aku harap kau tidak keberatan untuk menemaniku ke Eropa. Bagaimana bisa Mira terganggu oleh pria yang lembut dan baik hati ini? Tidak sama sekali, Tuan Fogg. Karena Tuan Fogg dan Putri Mira belum menyadari bahwa Pespartu diculik oleh perompak, mereka tidak mencarinya. Dan di sini, Inspektur Fix sedang menjelaskan penyelidikannya kepada Pespartu. Itu tidak masuk akal. Bicara pelan-pelan. Ini tidak bisa diterima. Tuanku, seorang pencuri, pria yang mempertaruhkan reputasinya untuk menyelamatkan seorang wanita. Dia yang menghadiahkan seekor gajah kepada penunggangnya. Dia punya cukup uang untuk membeli seluruh kapal ini dari perompak, ya. Dia tidak perlu mencuri. Tetap diam dan berhentilah memamerkan uang. Kita diculik, ingat? Pertengkaran tentang apa ini? Pertengkaran? Tidak ada pertengkaran di sini. Tidak, tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang bisa memancing? Memancing? Tidak, jika aku menjawabnya, maka mereka akan membuatku pergi memancing. Aku tidak tahu sama sekali. Kau mengirimku ke laut dan aku tidak akan bisa menangkap batu kecil pun. Dia tahu cara memancing. Apa? Apa kau bercanda? Hal pertama yang harus diketahui pria adalah memancing. Bagaimana lagi kau akan bertahan di laut? Cepatlah, sekarang keluar. Apa? Tidak, maksudku aku. Tapi dia seharusnya. Apa kau benar-benar yakin tidak ada hiu di sini, Tuan Perompak? Ya, seharusnya tidak ada. Mengapa kau tidak bergerak sedikit lebih jauh? Jika hiu memakanmu, maka temanku pasti tahu. Tidak. Apa maksudmu dibajak? Maksudku diambil oleh perompak. Tidak. Aku tahu artinya. Maksudku bagaimana ini bisa terjadi? Apakah polisi di sini? Ya, tapi kami tidak terlalu banyak polisi di sini. Ini tahun 1872. Ini politik. Oh tidak, Tuan Fogg. Menurutmu Pespartu ada di kapal itu? Sepertinya begitu, Putri. Oh tidak, Tuan Fogg. Apa yang akan kita lakukan? Jangan khawatir.
Pespartu adalah pria yang kuat dan cerdas. Dia akan baik-baik saja. Ayo, Pespartu, pikirkan. Apakah Tuan akan menyerah? Apakah dia akan duduk di kapal yang gelap ini menunggu seseorang untuk memecahkan masalahnya? Menghitung waktu menuju ajalnya? Tidak, dia akan menggunakan kepalanya yang sangat cerdas untuk keluar. Dan itulah yang akan aku lakukan sekarang. Dan dengan inspirasi itu, Pespartu perlahan mengintip ke dek atas untuk mendapatkan pandangan tentang jumlah perompak. Pespartu kemudian mencari sasaran empuk. Segera setelah perompak berjalan menuju pintu ke dek bawah, Pespartu menariknya ke dalam. Hei, kemana Twiggy pergi? Ayo, cari dia, sobat. Aku akan mengawasi makanan hiu ini. Tapi perompak lainnya mengalami nasib yang sama. Suara apa itu? Sekarang giliran kapten. Dia adalah yang terkuat dari semuanya. Pespartu harus mengubah triknya. Saat sang kapten membungkuk untuk memeriksa pintu yang menuju ke dek bawah, Pespartu memukulnya dengan pintu. Sekarang, yang harus aku lakukan adalah mengarahkan perahu ini. Aku yakin Tuan sedang dalam perjalanan ke Jepang. Andai saja, tunggu. Di mana Inspektur Fix? Aku di sini. Mengapa hal buruk selalu terjadi padaku? Karena Pespartu baru saja mengambil alih kapal itu, di sisi lain, Tuan Fogg melewatkan kapalnya ke Jepang. Oh, Tuan Fogg, kita sangat kewalahan mencari Pespartu hingga kita ketinggalan kapal. Tuan Fogg, mengapa kau tidak khawatir? Putri Mira, aku tidak khawatir menghadapi nasib, karena itu hanyalah kebodohan untuk dilakukan. Aku khawatir tentang Pespartu, tapi sesuatu mengatakan kepadaku dia akan menemui kita di Jepang. Aku sudah mengatur untuk menaiki kapal pribadi dan pemilik kapal telah berjanji untuk mengantar kita ke Jepang. Oh, ayolah Pespartu. Kau tidak bisa marah padaku selamanya. Aku seorang polisi dan aku hanya melakukan tugasku. Jangan ganggu aku. Aku mencoba membaca peta ini. Kita harus pergi ke Jepang. Lagi pula, aku tidak marah padamu. Kau menjalankan tugasmu untuk mencurigai orang yang tidak bersalah. Aku yakin tuanku bersih dan dia bersinar seperti lautan ini. Kita lihat saja. Pespartu membaca peta perjalanan dan entah bagaimana berhasil tiba di pantai Jepang. Jepang yang sangat indah. Ini, kau tinggal di perahu, perompak diikat di dek bawah. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan perahu ini. Aku akan pergi dan memeriksa kapal uap dari Hong Kong yang akan tiba di sini. Tapi setelah semua olok-olok dan peringatan itu, ketika Pespartu kembali dengan kabar baik tentang kapal uap, ada Inspektur Fix berdiri sendirian di dermaga, tidak memegang apapun kecuali topinya tanpa perahu. Ternyata perompak mengalahkan Fix dan mengambil perahu mereka kembali. Dan bersama dengan itu, uang dan barang-barang yang Pespartu dan Fix telah beli bersama. Apakah kau sudah gila? Apakah kau sudah gila untuk menyerahkan uangmu dan meninggalkanku sendirian? Mereka mencuri semuanya. Tapi kau adalah polisi. Atau apakah tugasmu hanya mengejar orang tidak bersalah di seluruh dunia? Oh, keliling dunia dalam 80 hari ini yang tipuan kau tahu. Apakah hanya kebetulan bahwa dia meninggalkan London pada hari perampokan itu terjadi? Oh, pour l'amour du ciel. Kau dan perampokanmu. Permata besar apa yang dicuri dari bank itu? Mereka tidak memberitahu. Naze anata wa tatake iro no desu ka? Saat itulah, Inspektur Fix dan Pespartu menyadari sesuatu. Kita berada di Jepang dan tanpa uang.
Kapal uap dari Hong Kong baru datang 3 hari kemudian. Yang berarti Tuan tidak datang sampai saat itu. Kita sendirian di negeri asing ini. Kita tidak tahu bahasanya. Dan di sanalah, di mana Tuan Fogg dan Putri Mira sedang dalam perjalanan ke Jepang dengan kapal pribadi. Inspektur Fix dan Pespartu sudah berada di Jepang tanpa uang untuk makan atau tempat tinggal. Asia, ai petit de Noah.